Halo semuanya, jangan lupa setelah berbuka puasa langsung datang ke warung Bude Yanti karena ada takjil gratis. Seperti biasanya pada saat ini Bapak Yanto akan kembali melanjutkan cerita tentang perjalanan Babang Tampan Xiaoyan. Saat ini kita akan diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah merencanakan untuk pertempuran besar. Lalu semua orang yang ditugaskan oleh Xiaoyan pada saat ini sedang bersiap untuk menyiapkan pasukannya masing-masing. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedang berbincang-bincang dengan King Haoran. King Haoran menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa dirinya telah memberitahu Kaisar Monster dan Kaisar Umat Manusia bahwa Pil Palace telah lama merencanakan pertempuran. Lalu Xiaoyan dapat yakin bahwa King Haoran juga telah membuat pengaturan untuk ras iblis. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya mengangguk karena Xiaoyan masih memiliki firasat buruk di hatinya. Lalu pada akhirnya Xiaoyan pun segera berkata kepada King Haoran. Xiaoyan menjelaskan bahwa dirinya selalu memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Xiaoyan selalu merasa bahwa perang ini benar-benar tidaklah mudah. Menanggapi hal tersebut King Haoran segera berkata agar Xiaoyan tidak perlu khawatir, karena sampai saat ini mereka telah melanjutkan langkah demi langkah sesuai dengan rencana mereka. Tidak peduli seberapa kuat Pil Palace dengan gabungan kekuatan yang berada di pihak Xiaoyan, meskipun Xiaoyan terlihat lemah tetapi kemenangan pada saat ini sudah berada di hadapan Xiaoyan. Selain itu dirinya memiliki satu hal lagi yang akan disampaikan kepada Xiaoyan, yaitu kekuatan terkuat dari Pil Palace adalah 4 orang bintang 8 Dodi, ditambah dengan Danda Cheng maka mereka pada saat ini memiliki 5 orang bintang 8 Dodi. Akan tetapi meskipun begitu 4 orang yang tersisa dapat dikatakan sebagai tamu pembantu. Oleh karena itu akankah mereka benar-benar bekerja keras untuk membantu Pil Palace? Mereka pasti telah melalui banyak kesulitan untuk mampu mendapatkan kekuatan bintang 8 Dodi. Sehingga dengan begitu mereka tidak akan rela mengorbankan hidup mereka hanya untuk Pil Palace. Lalu alasan mengapa mereka memilih Pil Palace adalah karena mereka memiliki kepercayaan diri untuk menang. Dan jika pertempuran ini benar-benar mengancam hidup mereka sendiri, maka King Haoran tidak pernah berpikir bahwa mereka akan bertindak bodoh. Mendengarkan analisis dari King Haoran ini Xiaoyan pun seketika menganggukkan kepalanya. Tentu saja Xiaoyan tidak pernah tahu tentang masalah ini tetapi mungkin Xiaoyan hanya terlalu cemas. Lalu rasa ketidakpastian di dalam hati Xiaoyan selalu melekat hingga pada akhirnya segera sedikit mereda. Sementara itu di sisi lain Kaisar Monster dan Kaisar Manusia pada saat ini telah menangkap cahaya pesan dari King Haoran. Mereka sama-sama bertanya apakah pertempuran ini sudah dimulai. Kaisar Monster bernama Zhan Huan pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan memberikan perintah kepada semua orang. Dirinya meminta semua prajurit klan Monster untuk siap bertempur ketika mendapatkan perintah. Lalu Zhen Zongfu yang merupakan Kaisar Manusia juga pada saat ini memerintahkan seperti apa yang diperintahkan Kaisar Monster, yaitu dirinya meminta para pemimpin pasukan untuk membawa orang kuat dari semua ras dan memasuki keadaan bersiap. Sementara itu di Pil Palace pada saat ini mata-mata yang terluka oleh Xiaoyan segera menutupi dadanya. Dirinya segera memasuki aula tempat di mana orang penting Pil Palace merumuskan peperangan. Dirinya pun terbatuk beberapa kali dengan memuntahkan seteguk darah. Kemudian dirinya lanjut menjelaskan bahwa pada saat ini dirinya membawakan berita mengenai Xiao Mansion. Mendengar kata-kata tersebut Danda Cheng pun segera mengguncang semangatnya dan dirinya segera meminta si mata-mata untuk memberitahunya. Si mata-mata pun segera menjelaskan semuanya kepada Danda Cheng dan seketika membuat Danda Cheng terkejut. Danda Cheng pada akhirnya menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dan bertanya-tanya di dalam hatinya. Danda Cheng pada akhirnya menghela nafas dan bergumam bagaimana mungkin Xiao Mansion bisa menyelidiki Pil Palace dengan sangat mendetail. Selain itu Xiao Mansion juga memiliki 400 orang Dodi bintang 7. Dan bagaimana semua ini bisa terjadi dan apakah si mata-mata mendengarnya dengan benar? Pil Palace telah menghabiskan sumber daya yang tidak terhitung jumlahnya dan banyak waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kekuatan seperti ini. Lalu bagaimana mungkin Xiaoyan yang baru saja datang ke benua Dodi bisa mengumpulkan 400 orang bintang 7 Dodi?
Tentu saja Danda Cheng mengerutkan keningnya sebelum akhirnya dirinya menatap ke arah si mata-mata, lalu dirinya pada akhirnya segera menyadari sesuatu dan bertanya, apakah si mata-mata telah dilukai oleh Xiao Yan? Mendengar hal tersebut si mata-mata pun seketika mengangguk di bawah keringat yang bercucuran. Sementara itu Danda Cheng segera bertanya apakah Xiao Yan mengetahui bahwa si mata-mata telah menyadari informasi dari Xiao Yan. Apakah Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah membiarkannya untuk pergi? Si mata-mata pun pada akhirnya segera mengangguk dan pada saat ini semua orang seketika terkejut, karena berita ini adalah berita inti yang dimiliki oleh Xiao Mansion. Akan tetapi pada saat ini mengapa Xiao Yan benar-benar membiarkan berita ini bocor kepada Pil Palace? Dan Da Cheng pun diam-diam dan bertanya apakah yang dipikirkan oleh Xiao Yan ini. Menanggapi pertanyaan tersebut seorang ketua segera berkata bahwa dirinya berpikir Xiao Yan pasti mencoba untuk mengacaukan berita asli dengan yang palsu. Tampaknya Xiao Yan ingin menggunakan hal ini untuk membingungkan kekuatan dari Pil Palace. Mendengar hal tersebut dan Da Cheng pun mengangguk karena apa yang dipikirkan oleh tetua ini memang masuk akal. Lalu di tengah-tengah diskusi ini suara samar segera terdengar dari belakang kerumunan. Suara ini bertanya bagaimana jika Xiao Mansion benar-benar memiliki 400 orang bintang 7 Dodi. Mendengar hal tersebut semua orang segera mengikuti arah suara ini. Mereka menatap dua orang Dodi bintang 8 yang bernama Yin Si dan King Yin. Sosok yang berbicara sebelumnya adalah Yin Si yang berada di samping. Kemudian Yin Si pada saat ini dengan suara yang kuat segera menganalisis dengan berkata jika hal itu benar. Bahkan jika Pil Palace bisa mengalahkan Xiao Mansion pada akhirnya mereka benar-benar akan menderita luka yang parah. Lalu berdasarkan pemahamannya tentang Xiao Mansion kekuatan mereka benar-benar terlalu rumit. Bahkan tuan rumah dari mereka yang bernama Xiao Yan ini benar-benar memiliki latar belakang yang aneh. Dirinya adalah orang yang paling sulit untuk dihadapi dan jika pihak lain membantu, tentu saja Pil Palace pada saat itu benar-benar akan berada di dalam kerugian. Setelah mendengarkan analisis ini dan Da Cheng benar-benar merasa seperti ada tekanan di dalam hatinya. Meskipun Dan Da Cheng pada saat ini telah menerobos bintang 8, namun Dan Da Cheng menyadari jika ada bantuan leluhur dari bintang 9 maka Pil Palace benar-benar akan hancur. Dan Da Cheng pada akhirnya tidak bergerak untuk waktu yang lama dan merenung. Lalu pada akhirnya dirinya bertanya kepada Yin Si, apakah yang harus dirinya lakukan pada saat ini? Menanggapi hal tersebut Yin Si pun segera berkata bahwa dirinya khawatir dirinya tidak memiliki solusi, akan tetapi yang terbaik pada saat ini sepertinya Dan Da Cheng harus bertanya kepada saudara Xiu Te tentang hal ini. Menanggapi hal tersebut Dan datang pun segera menoleh ke arah suatu sudut di mana terlihat seseorang berjubah merah gelap berdiam diri. Lalu ketika nama orang ini dipanggil dirinya pun segera mengangkat kepalanya perlahan. Di sisi lain Yin Si pada saat ini segera berkata bahwa saudara Xiu Te pada saat ini bukan hanya tertua pembantu yang lebih tua dari Pil Palace, akan tetapi juga dirinya adalah salah satu pembunuh dari aliansi bayangan, dan sepertinya pada saat ini dirinya adalah orang yang paling tahu untuk pertempuran pada saat ini. Menanggapi hal tersebut Dan Da Cheng pun segera bertanya kepada Xiu Te. Xiu Te secara alami menyadari maksud yang ditanya dan dirinya segera mengeluarkan sebuah gulungan, lalu dirinya pun mendengus dingin dan segera melemparkan gulungan tersebut. Dirinya berkata bahwa gulungan ini berasal dari aliansi bayangan. Di sisi lain Dan Da Cheng buru-buru menangkap gulungan merah tersebut dan segera membukanya. Dan Da Cheng segera membuka isinya dan pada saat ini Dan Da Cheng benar-benar terlihat marah, lalu dirinya pun segera mengeluarkan api surgawi dan membakar gulungan tersebut, dan Da Cheng segera bergumam sungguh sangat sial syaratnya adalah dirinya menyerahkan api penciptaan 6 Ki. Mendengar kutukan dari Dan Da Cheng ini semua tertua seketika menyadari apakah itu. Dan tampaknya pada saat ini aliansi bayangan memiliki persyaratan jika diminta untuk membantu Pil Palace. Terlebih lagi persyaratan yang diinginkan oleh aliansi bayangan adalah api surgawi yang dimilikinya. Jadi bukankah dengan begitu maka hal itu sama saja dengan dikatakan membunuh Dan Da Cheng? Lalu pada akhirnya Dan Da Cheng pada saat ini segera mulai berkata dengan tegas,
dirinya menjelaskan meskipun Xiao Manshan yang merupakan kekuatan baru dengan memiliki 400 Dou di bintang 7, namun pada saat ini Dan Da Cheng benar-benar tidak akan lagi ragu untuk menyerang mereka. Pada saat ini dirinya benar-benar akan mengandalkan kekuatan penuh dari Pil Palace ketimbang mengandalkan kekuatan lain. Tentu saja semua tetua yang berada di aula pada saat ini segera menangkupkan tangannya untuk menunjukkan persetujuan. Lalu pada akhirnya Pil Palace pada saat ini benar-benar telah bersiap untuk memulai pertempuran. Sementara itu di dekat Pil Palace pada saat ini masih sangat ramai dengan orang yang berkeliaran. Jin Wuchen dan rekan-rekannya pada saat ini menjalankan misi yang telah diberikan oleh Xiao Yan. Dirinya pada saat ini menjual pil ledakan yang dijual kepada murid-murid yang memiliki kekuatan rendah dari Pil Palace. Lalu di tengah-tengah situasi perang yang akan terjadi tentu saja mereka benar-benar membutuhkan pil pendukung seperti ini. Masing-masing orang yang berperingkat rendah dari Pil Palace ini membeli setidaknya 2 butir. Tentu saja trik ini benar-benar efektif karena murid-murid dari Pil Palace yang tidak memiliki kekuatan benar-benar membelinya. Setelah selesai pada akhirnya Jin Wuchen kembali dan memberikan laporan kepada Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa semua pil telah terjual sesuai rencana. Semua pil ini benar-benar telah dijual kepada murid-murid dari Pil Palace yang memiliki kekuatan rendah. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa ini benar-benar lebih cepat dari apa yang Xiao Yan harapkan. Lalu Xiao Yan pada akhirnya segera menyesap teh sebelum akhirnya perlahan berdiri dan meluruskan jubahnya yang kusut. Xiao Yan segera berjalan keluar perlahan dari Xiao Manshan dan bergumam, sepertinya pasukan Xiao Yan pada saat ini telah bersiap. Lalu semua pejuang dari Xiao Manshan pada saat ini telah dikirim. Dan masing-masing dari pasukan ini dipimpin oleh Ziying, Xiao Zhan, Long Yi dan Feng Feng. Mereka telah ditempatkan tidak jauh dari Pil Palace sesuai dengan instruksi dari Xiao Yan dan mereka siap siaga. Sementara itu Le Shaolong dan Zhen Ni semuanya dipusatkan ke dalam perang tetapi sebagai pasukan cadangan. Dan pada saat ini suasana di kota Juxi benar-benar sangat hening. Bahkan langit tertutup awan gelap dan udaranya lembab dan panas yang membuat semua orang pada saat ini merasakan sebuah tekanan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar sendirian dan telah sampai di hadapan Pil Palace. Lalu Xiao Yan melayang di udara dengan mata yang berkobaran api ketika dirinya menatap ke arah Pil Palace. Kemudian pedang kuno api surgawi Xiao Yan segera dikeluarkan dan Xiao Yan segera mengangkat tangannya. Lalu api menyembur keluar dari pori-pori kulit Xiao Yan dan berubah menjadi 2 naga api yang bergeliat. Lalu setelah itu Xiao Yan segera melesatkan pedang kuno api surgawinya dan kekuatan yang dipenuhi dengan kekerasan segera melonjak. Kekuatan ini begitu besar sehingga gelombang yang terdistorsi membuat guncangan ke segala arah mengakibatkan aula meledak. Lalu benturan segera terjadi dengan aula dari Pil Palace yang langsung dihancurkan menjadi lubang besar. Kemudian suara keras ini pun segera menarik perhatian banyak orang dan saraf mereka pada saat ini seketika menegang. Bahkan banyak orang pada saat ini segera menatap ke arah sosok Xiao Yan yang berada di atas langit. Mereka tentu saja mengenali sosok Xiao Yan karena Xiao Yan sebelumnya benar-benar telah datang ke Pil Palace. Akan tetapi apa yang mengejutkan mereka adalah Xiao Yan pada saat ini benar-benar datang sendirian. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berkata dengan ringan ketika bertanya, "Di manakah tuan mereka?" Suara Xiao Yan ini tidak keras tetapi bercampur dengan tekanan dan segera menyebar ke seluruh aula Pil Palace. Sementara itu di salah satu aula utama, ada Dan Da Cheng sedang melihat lubang besar yang berada di lantai. Kemudian dirinya pada akhirnya segera menatap ke arah sosok yang berada di langit dengan pedang kuno api surgawi di tangannya. Lalu mata Dan Da Cheng seketika menyipit dan dirinya tiba-tiba mengangkat kepalanya dan niat membunuh seketika melonjak. Dan Da Cheng yang sangat marah pun pada saat ini bergumam bahwa Xiao Yan benar-benar berani mengantarkan nyawanya. Karena bagi Dan Da Cheng kemunculan Xiao Yan sendirian ini benar-benar merupakan penghinaan dan memalukan. Lalu tubuh Dan Da Cheng pada akhirnya segera dipenuhi api dan dirinya segera menghentakkan kakinya. Kemudian ledakan segera terjadi dan sosoknya seketika menghilang dan kali berikutnya dirinya muncul di udara.
dirinya telah berada di hadapan Xiao Yan dengan ekspresi marah pada wajahnya, lalu dirinya melototi Xiao Yan dan berkata bahwa junior bodoh ini benar-benar berani datang ke sini sendirian. Apakah pada saat ini tidak ada orang di Xiao Mansion? Mungkinkah Xiao Yan datang kali ini untuk meminta belas kasihan? Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pun tidak banyak basa-basi. Xiao Yan berkata, apakah Ketua Agung Pil Palace pernah melihat seorang junior memohon belas kasihan? Karena yang menarik pada saat ini bagi Xiao Yan adalah Xiao Yan telah melihat anak-anak dari Ketua Agung meminta belas kasihan dari Xiao Yan. Namun sangat disayangkan pada saat itu suasana hati Xiao Yan sedang buruk hingga akhirnya Xiao Yan membunuh mereka semua. Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Xiao Yan ini, hati Dan Dacheng tiba-tiba menegang. Kemudian amarahnya meledak dan tekanan dari Dou di bintang 8 pada saat ini tiba-tiba melonjak. Lalu dirinya pun segera berteriak kepada Xiao Yan bahwa hari ini bahkan jika Xiao Yan berlutut dan memohon belas kasihan, maka dirinya yang bernama Dan Dacheng akan menghancurkan mayat Xiao Yan menjadi ribuan keping. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan hanya melambaikan tangannya dan berkata agar Tertua Agung Pil Palace pada saat ini tetaplah tenang. Dirinya tidak perlu khawatir karena pada saat ini mereka akan menonton pertunjukan kembang api terlebih dahulu. Mendengar pertanyaan Xiao Yan ini, Dan Dacheng pun terkejut dan dirinya benar-benar tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Xiao Yan. Lalu pada akhirnya Dan Dacheng pun segera berkata agar Xiao Yan jangan mempermainkannya. Dan bersamaan dengan itu dirinya pun segera mengeluarkan pedang miliknya di hadapan Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pada saat ini masih berbicara dengan santai bahwa dirinya tidak menyangka senjata yang digunakan oleh Ketua Agung Pil Palace sangat mirip dengan Xiao Yan, akan tetapi tampaknya pedang yang rusak ini mungkin jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan pedang kuno api surgawi milik Xiao Yan. Bersamaan dengan Xiao Yan yang mengucapkan perkataan tersebut, Dan Dacheng pada saat ini sudah mengangkat pedangnya. Lalu gelombang api surgawi 6 ki di tangannya pada saat ini segera membentuk naga api. Kemudian cahaya api ini seketika meledak dan melesat menuju ke arah Xiao Yan. Melihat Dan Dacheng yang membombardir dengan momentum yang sangat agung, Xiao Yan pada saat ini tidak terburu-buru. Justru Xiao Yan menghela nafas, meluruskan pakaiannya yang kusut oleh angin dan pada saat ini mulai bersiap. Melihat Xiao Yan yang acuh tak acuh, Dan Dacheng pada saat ini benar-benar sangat marah. Lalu pada akhirnya sosok Dan Dacheng bersama dengan pedangnya sudah mendekat sementara Xiao Yan baru mengangkat kepala dan tangannya. Saat ini Xiao Yan seolah-olah ingin langsung memblokir pukulan Dan Dacheng dengan tangannya. Akan tetapi pada akhirnya Xiao Yan segera mengeluarkan pedang kuno api surgawi dan melesatkannya ke arah Dan Dacheng. Lalu benturan pada akhirnya segera terjadi di antara kedua pedang yang bersentuhan. Saat ini kekuatan bintang 8 di antara keduanya seketika meledak ke sekitar, memicu gelombang besar dan fluktuasi energi yang dahsyat. Lalu Dan Dacheng yang awalnya melotot dengan penuh percaya diri perlahan-lahan mulai mengubah pandangannya. Dirinya pada saat ini benar-benar dipenuhi keterkejutan ketika menatap ke arah Xiao Yan yang memegang pedang kuno api surgawi dengan sebuah tangan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum tipis dan segera kembali mengeluarkan kekuatannya. Lalu benturan pada saat ini segera terjadi yang mengakibatkan Tetua Agung dari Pil Palace seketika terlempar. Sementara itu sosok Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bergerak sama sekali. Terlihat jika Dan Dacheng benar-benar mundur puluhan meter di udara sebelum akhirnya dirinya berhasil menstabilkan sosoknya. Lalu semua orang dari Pil Palace, begitu juga dengan Tetua King Yin, Yin Xi dan Sui Te pada saat ini benar-benar terkejut. Kemudian mereka menatap ke arah Xiao Yan dan Dan Dacheng yang berada di udara dan mereka pada saat ini benar-benar tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Mereka pada saat ini segera bertanya-tanya, apakah kekuatan yang pada saat ini dimiliki Xiao Yan? Meskipun Dan Dacheng telah menembus ke bintang 8, tetapi bagaimanapun dirinya adalah seorang bintang 8. Meskipun fondasinya tidak stabil, tetapi pada saat ini dirinya benar-benar memiliki kekuatan. Mereka benar-benar tidak menyangka di tangan Xiao Yan ternyata Dan Dacheng benar-benar masih dirugikan.
dan tepat ketiga orang ini di dalam keterkejutan Pil Palace pada saat ini tiba-tiba mengeluarkan suara keras yang langsung mengejutkan semua orang. Suara keras ini bersumber dari banyaknya ledakan yang berada di bawah, lalu dentuman keras yang berkali-kali pada saat ini segera terjadi dan aula dari Pil Palace di bawah benar-benar diledakkan kemana-mana. Kemudian jeritan bergema di mana-mana diikuti dengan daging dan darah yang berserakan ke segala arah. Tentu saja ledakan ini bersumber dari orang-orang yang lemah yang berasal dari Pil Palace. Saat ini banyak murid yang terkena dampak ledakan ini juga menderita luka dan bahkan ada yang langsung meninggal. Lalu suasana di Pil Palace pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kepanikan dengan banyak orang yang ketakutan. Bahkan Danda Cheng juga pada saat ini menoleh karena keterkejutan, lalu dirinya bertanya apakah yang terjadi dan bagaimana mungkin mereka bisa meledak. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera tertawa dan bertanya, bagaimana pertunjukan kembang api yang dirinya lihat. Mendengar hal tersebut Danda Cheng tiba-tiba teringat apa yang dikatakan oleh Xiao Yan sebelumnya. Danda Cheng pada saat ini segera menyadari bahwa ledakan ini tentu saja disebabkan oleh Xiao Yan. Seketika ekspresi Danda Cheng pada saat ini berubah menjadi gelap karena dirinya benar-benar tidak tahu strategi apa yang akan digunakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini bisa melihat ketakutan di mata Danda Cheng. Lalu setelah itu Xiao Yan segera memerintahkan Feng Feng untuk segera keluar. Lalu Feng Feng yang telah lama bersiap pada saat ini segera membawa hampir 1000 orang dari Xiao Mansion tidak jauh dari Pil Palace. Melihat jumlah orang yang dibawa oleh Xiao Yan ini dan datang tanpa sadar tersenyum meledek. Kemudian dirinya pun lanjut berkata, bukankah Xiao Mansion memiliki 400 orang Dou di bintang 7? Tidak lama setelah itu Danda Cheng pun segera memberikan kode dan pada saat ini puluhan ribu orang segera melesat ke langit sesuai perintah dari Danda Cheng. Xiao Yan pada saat ini hampir dikelilingi oleh sosok dari Pil Palace dengan 1 atau 2.000 orang. Sementara itu Danda Cheng pada saat ini merentangkan tangannya dan menatap ke arah Xiao Yan dengan mata provokatif. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera menjentikkan jarinya dan seberkas api segera melesat ke langit. Lalu bersama dengan itu sosok yang tidak terhitung jumlahnya pun segera muncul dari 4 sudut aula Pil Palace. Kemudian banyak prajurit yang pada saat ini dipimpin oleh Ziying, Long Yi dan Xiao Zhan. Lalu setelah semuanya berkumpul Xiao Yan pun segera menekan mata di antara alisnya dan mengungkapkan auranya yang mendominasi. Xiao Yan pun segera meneriakkan kata bunuh, lalu pada saat ini ada 10.000 orang di Xiao Mansion segera melesat, sementara itu Danda Cheng juga meraung meneriakkan kata bunuh dan pada saat ini kedua belah pihak pada akhirnya segera terlibat pertempuran, kemudian jeritan pada saat ini mulai memenuhi seluruh aula Pil Palace dan korban secara bertahap mulai bermunculan. Lalu sosok-sosok jatuh dari udara dengan hujan darah dan daging yang termutilasi untuk sementara waktu. Xiao Yan dan Danda Cheng di udara adalah kekuatan yang paling kuat di antara kedua belah pihak. Sementara itu 3 orang tetua tamu dari Pil Palace pada saat ini masih belum menunjukkan pergerakan. Mereka hanya mengawasi situasi di kejauhan. Lalu King Yin pada akhirnya mengerutkan kening saat dirinya menyaksikan pertempuran yang berada di udara. Dirinya berkata bahwa pasukan Xiao Mansion ini benar-benar sangatlah sedikit, dan jika pertempuran berlangsung seperti ini maka mereka benar-benar pasti akan kalah tanpa bantuan para tetua. Beraninya Xiao Mansion pada saat ini mengambil inisiatif untuk bertarung melawan Pil Palace, namun pada saat ini mereka juga menyadari ada sesuatu yang salah. Yinsi juga pada saat ini segera berkata bahwa sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Karena jika dilihat dari kekuatan Xiao Yan dan Tetua Agung Pil Palace sepertinya Tetua Agung Pil Palace benar-benar tidak akan bisa mengalahkan bocah ini. Mendengar hal tersebut 2 orang tertua yang berdiri di samping juga segera menganggukkan kepala masing-masing. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Danda Cheng dengan mata yang ditutupi dengan niat membunuh. Lalu Xiao Yan segera berkata sepertinya Tetua Agung baru saja menembus bintang 8 Dodi. Pondasinya juga pada saat ini agak tidak stabil dan sepertinya pada saat ini adalah giliran Xiao Yan untuk menyerang.
Setelah mengucapkan hal tersebut, Xiao Yan pun segera berteriak ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Lalu di udara Xiao Yan pada saat ini segera melambaikan pedang kuno api surgawi di tangannya, lalu kecepatannya sangat cepat dan bayangan ini seketika mengeras, kemudian api surgawi di pedang kuno api surgawi seketika dibanting ke depan ke arah Danda Cheng dengan keras. Tentu saja Xiao Yan telah mencapai kekuatan tahap menengah bintang 8 Dodi dan sekarang teknik gerakan 1000 kaki tanpa bayangan Xiao Yan tentu saja telah benar-benar menunjukkan kekuatan maksimumnya. Sementara itu di sisi lain Danda Cheng juga pada saat ini bisa merasakan tekanan serangan dari Xiao Yan, sehingga dirinya segera mengangkat pedang miliknya dan segera menebaskannya ke arah serangan dari Xiao Yan. Lalu benturan pun segera terjadi di mana Danda Cheng pada saat ini dipukul dengan keras oleh Xiao Yan, kemudian energi besar segera menyapu segala arah dan kedua belah pihak seketika terpengaruh, dan pada akhirnya energi ini pun secara bertahap menghilang sebelum semua orang bisa melihat kedua sosok yang baru saja berbenturan. Xiao Yan pada saat ini terlihat masih biasa-biasa saja sementara Danda Cheng terlihat dengan pakaian yang menjadi robek-robek. Bahkan rambutnya yang diikat pada saat ini telah tersebar dan jelas bahwa dirinya benar-benar bukan tandingan dari Babang Tamfan Xiao Yan. Kemudian Danda Cheng yang sebelumnya meremehkan kekuatan Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut. Lalu dirinya segera menyadari bahwa Xiao Yan pada saat ini tampaknya benar-benar jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan dirinya. Memikirkan hal ini akhirnya Danda Cheng tidak bisa menahannya lagi. Sehingga dirinya pun segera menoleh untuk melihat ke arah Yin Si, King Yin dan Xiu Te yang masih berdiri dan menonton di Aula Pil Palace. Pada saat yang bersamaan setetes darah segera muncul di antara alis Danda Cheng, lalu dirinya segera menembakkan setetes darah ini ke tempat tertentu di Pil Palace dan dengan jentikan jarinya, kemudian setetes darah ini segera melesat ke ruang rahasia yang gelap dan menembak ke altar darah di tengah kegelapan di antara ahli sosok berlumuran darah. Lalu setelah darah ini disuntikkan mata sosok itu pun tiba-tiba terbuka dan aura yang kuat segera terpancar dari tubuhnya dan aura ini memiliki kekuatan bintang 8. Danda Cheng pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya tidak berharap Xiao Yan yang tumbuh ke tingkat yang menakutkan seperti ini. Lalu dirinya pun segera menunjuk ke arah Xiao Yan dan berteriak agar Yan Er pada saat ini membunuh Xiao Yan. Bersamaan dengan itu sosok Danda Cheng perlahan segera mundur. Akan tetapi Xiao Yan pada saat ini segera dikejutkan oleh sesuatu sosok yang segera melesat ke arahnya. Karena bayangan darah ini benar-benar sangat cepat dan sudah berada di hadapan Xiao Yan dalam sekejap mata, lalu bayangan ini segera melambaikan telapak tangannya dan Xiao Yan segera bereaksi hampir seketika mengangkat pedang kuno api surgawi. Hal ini benar-benar jauh melampaui imajinasi Xiao Yan dan Xiao Yan segera terlempar seperti layang-layang dengan tali yang putus. Xiao Yan di udara menyemburkan seteguk darah dan buru-buru mencoba yang terbaik untuk menstabilkan sosoknya. Setelah berhasil menstabilkan sosoknya, Xiao Yan pada akhirnya segera menyadari bahwa ini adalah boneka iblis yang dibentuk dari tubuh Dan Yan. Bagaimana mungkin pada saat ini Xiao Yan tidak mengenali sosok Dan Yan yang sebelumnya pernah bertempur dengan Xiao Yan? Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa Dan Yan benar-benar telah dijadikan boneka oleh Danda Cheng. Lalu Danda Cheng pada saat ini bahkan benar-benar tidak bisa menerima kematian dari Dan Yan. Akan tetapi hal yang membuat Xiao Yan jijik adalah Dan Yan benar-benar melakukan hal tersebut. Dan bukankah dengan cara ini maka Dan Yan benar-benar tidak akan bisa memasuki dunia reinkarnasi? Dan Yan benar-benar tidak akan bisa dilahirkan kembali dan apakah ini benar-benar layak untuk Dan Yan? Lalu di sisi lain melihat hal ini ekspresi dari tiga tertua juga benar-benar terkejut. Tentu saja mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Danda Cheng akan membunuh Xiao Yan dengan membuat putranya sendiri yang sudah meninggal menjadi boneka iblis. Sementara itu Danda Cheng pada saat ini segera menoleh ke arah tiga tertua, lalu dirinya pun segera bertanya mengapa senior pada saat ini masih belum bergerak. Danda Cheng pada saat ini menyadari dengan kemunculan Dan Yan maka akan segera mengubah situasi pertempuran.
Awalnya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Xiao Mansion sendiri tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan Pil Palace, namun pada saat ini mereka benar-benar terguncang dan keadaan benar-benar menjadi semakin parah dan jika terus seperti ini, bahkan Xiao Mansion benar-benar akan dapat dihancurkan dengan mudah. Namun begitu kata-kata dari Dan Daceng ini keluar tiba-tiba puluhan ribu orang muncul entah dari mana, dan yang paling menarik perhatian bagi semua tetua adalah pemimpin dari pasukan ini, karena ternyata pasukan ini dipimpin oleh Kaisar Monster Zhan Huan, Kaisar Manusia Zhen Zongfu dan Kaisar Iblis King Haoran. Lalu tidak lupa tentu saja ada Bude Yanti juga yang memimpin para pemuda nolep kelas kakap untuk unjuk gigi di pertempuran ini. Tentu saja hal ini dilakukan sampai sejauh ini hanya untuk merebutkan lahan parkir.